Soal nomor 1. 9 dikurang 13 ditambah minus 7 dikurang 15 sama dengan titik-titik. Ya, kita ingat yang level pertama adalah kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Berarti 9 kurang 13 adalah minus 4. Berikutnya minus 4 ditambah minus 7 dikurang minus 15. Di sini ada terdapat dua operator. Operator penjumlahan dan operator pengurangan. Karena operator penjumlahan dan pengurangan ada dalam satu level, maka kita mengerjakan dari posisi kiri ke kanan. Pertama, berarti yang ini dulu. Minus 4 dikurang 7 sama dengan minus 11. Lalu yang berikutnya minus 11 kurang 15 bisa kita ubah menjadi positif 15. Minus 11 ditambah 15 hasilnya adalah positif 4. Ya, karena 15 ini bisa kita asumsikan sebagai plus 11 dan 4 ya. Minus 11 dan plus 11 habis, sisanya 4. Oke. Untuk nomor 2 ya, kita baca bersama. Ibu memasukkan daging ke dalam freezer. Suhu awal daging 25 derajat Celcius. Setelah beberapa jam, suhu daging turun sebesar 30 derajat Celcius. Karena listrik padam, freezer ikut mati, menyebabkan suhu daging meningkat 17 derajat Celcius. Berapa suhu daging sekarang? Ya, maka kita tuliskan nomor 2. Diketahui suhu awal sama dengan 25 derajat Celcius. Lalu terjadi penurunan suhu. Penurunannya 30 derajat Celcius. Lalu setelah itu peningkatan suhu. Terjadi peningkatan 17 derajat Celcius. Maka ditanya berapa suhu daging sekarang? Ya, berapa suhu daging sekarang? Bisa kita peroleh, berarti suhu sekarang didapat dari awal, karena penurunan kita kurangi dengan penurunannya. Lalu ada peningkatan, kita tambahkan dengan peningkatannya. Ya, suhu awal berarti 25 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius, lalu ditambah dengan 17 derajat Celcius. Ya, kita kerjakan dari kiri ke kanan. 25 kurang 30 sama dengan 25 kurang 25 kurang 3 kurang 5 ya. Ini kan sama dengan 30. Baru ditambah dengan 17. Berarti dapatnya minus 5 ditambah 17. Atau sama dengan 17 dikurang 5 itu adalah 12 derajat Celcius. Suhu daging sekarang. Soal nomor 3. Dalam sebuah tes masuk universitas terdapat 20 soal dengan ketentuan jika menjawab benar mendapat poin 5. Jika salah mendapat poin minus 2.
Jika tidak menjawab mendapat minus 1 poin. Ria menjawab 15 soal benar dan 3 soal salah. Berapa nilai yang didapat Ria? Oke, berarti nomor 3 kita mulai dengan diketahui. Diketahui ya. Jumlahnya ada 20 soal. Lalu kalau jawaban benar ya akan mendapat nilai 5. Berikutnya kalau menjawab salah, jawab salah kita akan mendapat poin minus 2. Bagaimana dengan tidak menjawab? Tidak jawab nilainya adalah minus 1 poin. Lalu yang berikutnya, Ria menjawab 15 soal. Ria menjawab 15 soal benar. Lalu berikutnya lagi ada 3 soal yang salah. Ya, 15 ditambah 3 berarti 18. Yang berikutnya jumlah soalnya harus 20 soal. Berarti ada 2 soal lagi yang tidak dijawab. Ya. Oke. Berikutnya. Berarti yang ditanyakan adalah berapa nilai Ria? Ya, penyelesaiannya sama dengan nilainya adalah jumlah benar dikali dengan bobot benarnya ditambah dengan jumlah salah dikali bobot salah ditambah dengan jumlah soal kosong atau tidak dijawab dikali dengan bobot soal tidak dijawab. Maka kita lihat jumlah benar yang dijawab Ria 15. Poinnya 5. Ya, kalau jumlah salahnya ada 3 soal ternyata. Poinnya minus 2. Nah, yang terakhir soal yang tidak dijawab ada 2 soal dengan bobotnya minus 1. Maka kita jumlahkan semuanya. 15 dikali 5, 5 dikali 5, 25, 5 simpan 2, 5 ditambah 2, 75. Ditambah dengan minus 6, ditambah dengan minus 2. Maka akan mendapat 75 dikurang 6 dikurang 2. 75 dikurang 6 adalah 69. Kemudian dikurang 2 lagi. Maka nilai yang didapat Ria adalah sebesar 67 poin. Soal nomor 4. Marvel, Agra, Rino, dan Dava sedang melaksanakan kuis sederhana. Bagi yang mendapat kartu dengan nilai terkecil harus berdiri paling depan, dan yang mendapat nilai kartu terbesar berdiri paling belakang. Setelah diundi, Marvel memegang kartu 0,7, Agra memegang kartu 1/2/3, Rino mendapat kartu 1/3/4, dan Dava 35%. Tentukanlah urutan yang benar mulai dari yang paling depan.
Ya, kita akan melihat bagaimana posisi berdiri mulai dengan yang memegang kartu paling kecil. Diketahui Marvel memiliki kartu 0,7. Lalu berikutnya Agra memiliki kartu 1/2/3. Rino memiliki kartu 1/3/4. Lalu berikutnya lagi Dava memiliki kartu 35%. Untuk mengurutkan, sebaiknya kita membawa bilangan-bilangan tersebut ke dalam satu jenis. Misalnya, kita akan bawa semua bilangan ini ke bilangan pecahan, ya. 1/2/3. 3 kali 1 3 ditambah 2 hasilnya 5/3. Berapa 5 dibagi 3? 5 dibagi 3 adalah 1 kali 3, 3 kurang sisanya 0. Lalu yang berikutnya koma, sini 2 ya, koma kita kasih 0. 6 dikali 3 18, sisanya 2, kita kasih 0 lagi. 6 dikali 3 18, sisa 2, dan akan terus berulang. Berarti 3 dibagi 5 sama dengan 1,666, tidak terhingga. Kita akan bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Karena angka per 1000-nya lebih dari 5, maka hasilnya sama dengan 1 dibulatkan ke atas atau 1,67. 5 bagi 3 sama dengan 1,67. Berikutnya untuk 1/3/4. 1/3/4 sama dengan 4 dikali 1, 4 ditambah 3 sama dengan 7/4. Ya, 7/4 kita bagi. Ini berarti 1 dikali 4, 4. 7 kurang 4 adalah 3. Berikutnya kita kasih koma. Ya, bilangan yang mendekati perkalian 4 yang mendekati 30 adalah 7 ya. 7 kali 4 28 dikurangi ya, sisa 2. Yang berikutnya adalah bilangan berapa yang dikali 4 hasilnya mendekati 20. Ini adalah 5. Berarti 5 dikali 4 adalah 20. Yang terakhir 35%, kalau kita ubah ke pecahan menjadi 35 dibagi 100. 35 dibagi 100 sama dengan 0,35. Nah, yang ditanya adalah posisi berdiri mulai dari yang paling kecil kartunya ya. Maka kita ketahui nih, Marvel memegang kartu 0,7, Agra memegang kartu 1,67, Rino memegang kartu 1,75 ya. Sedangkan Dava memegang kartu 0,35. Kita urutkan dari yang mulai yang paling kecil adalah urutannya 0,7
0,35, lalu berikutnya 0,7, berikutnya 1,67, karena 1,6 dibanding 1,7, 1,6 lebih kecil ya, dan terakhir 1,75. Ya, ini baru nilai kartunya ya. Berikutnya urutan orangnya adalah 0,35 adalah Dava. Dava berdiri paling depan, kemudian Marvel, kemudian 1,67 itu Agra, dan yang paling terakhir adalah Rino. Oke, ini adalah jawaban untuk nomor 4. Soal nomor 5. Pak Dodi memiliki lahan seluas 200 meter persegi. Dari lahan tersebut, 1/2 bagian dibuat kolam ikan, 0,75 bagian ditanami tanaman herbal, dan sisanya untuk menanam cabai. Tentukan luas lahan yang digunakan untuk menanam cabai. Oke, kita tuliskan dulu. Pertama, diketahui. Ya, diketahui lahan Pak Dodi adalah 200 meter persegi. Ya, 1/2-nya, 1/2 bagian untuk kolam ikan. Lalu 0,75 itu untuk tanaman herbal. Yang ditanya adalah luas lahan yang digunakan untuk menanam cabai. Ya, berapa luas lahan yang digunakan untuk menanam cabai? Ya, penyelesaiannya adalah jumlah luas lahan Pak Dodi adalah, yang ditanya adalah total lahan cabai ya, lahan untuk menanam cabai. Maka dapat kita sebutkan bahwa total lahan Pak Dodi diperoleh dari bagian kolam ikan, ditambah dengan bagian untuk tanaman herbal, ditambah dengan bagian untuk cabai, tanaman cabai. Ya, maka dapat diketahui kolam adalah 1/2 bagian ditambah dengan tanaman herbal 0,25 bagian ditambah dengan lahan tanaman cabai. Ya, maka 0,25 bisa kita ubah menjadi pecahan biasa, 25/100 sama-sama dibagi dengan 25 adalah 1/4. 1/2 tambah 1/4 ditambah total lahan cabai. Ya,
adalah jumlah total lahan. Kita asumsikan 400 meter persegi ini adalah satu bagian utuh, ya. Maka total lahan bisa kita asumsikan adalah satu bagian utuh. Ya, untuk supaya penjumlahan kita samakan dulu penyebut, sama-sama kita kali dengan 2/2. Berarti 2/4 ditambah 1/4 hasilnya adalah total lahan cabai. Ya, 1 di sini bisa kita ganti juga dengan 4/4. Maka hasilnya adalah 4/4 sama dengan 3/4 ditambah lahan cabai. Ya, ini kita taruh ke samping, kita kurangkan 4/4 dikurang 3/4 adalah lahan cabai. Berarti lahan cabainya adalah 1/4 bagian itu adalah lahan tanaman cabai. Nah, sekarang kita akan cari luas dari lahan cabai tersebut. Jadi 1/4 bagian dari satu bagian utuh. Jadi lahan cabai, lahan untuk tanaman cabai didapat dari 1/4 dari total lahan padodi. Berarti 1/4 dari 400 meter persegi. Ya, dapat kita ketahui berarti total lahan cabainya adalah 100 meter persegi. Total lahan cabai.